Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua manusia yang tidak boleh kita lupakan jasa mereka. Bahkan kita tidak mampu untuk membalas jasa-jasa dan kebaikan mereka. Yang pertama adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita, mereka yang telah mendidik kita, mereka yang telah memelihara kita, mereka yang menjaga kita. Kedua orang tua kita adalah manusia yang tidak boleh dilupakan jasanya. Dan mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka. Di antaranya, sebagai kewajiban kita kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka, baik di masa hidupnya atau setelah meninggalnya. Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat pada waktunya. Qultu thumma ay. Kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, apa lagi yang paling dicintai oleh Allah?" Qala birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada mereka dengan lisan kita, berbakti kepada mereka dengan perbuatan dan akhlak kita, berbakti kepada mereka dengan fisik kita, berbakti kepada mereka dengan harta yang kita miliki, berbakti kepada mereka dengan doa-doa kita. Bakti kepada kedua orang tua. Apa saja yang kita berikan kepada mereka, maka tidak akan mampu untuk membalas jasa mereka. Tetapi kewajiban kita adalah berbakti. Dan Allah melarang kita untuk durhaka kepada mereka. Durhaka dengan lisan, durhaka dengan perbuatan, bahkan durhaka dengan kedipan mata sekalipun diharamkan di dalam Islam, dan ini merupakan dosa besar. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahbati?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya siapa ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Qultu thumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Qultu thumma man? Siapa ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Qultu thumma man? Qala abuk. Yang ketiga, Nabi terus mengatakan ummuk, dan yang keempat ketika Nabi ditanya adalah abuk, ayahmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita merupakan manusia yang paling pertama yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita sebelum orang lain. Mereka yang paling utama berhak mendapatkan dari kita. Oleh sebab itulah Nabi SAW selalu menekankan di dalam banyak hadisnya agar seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Minimal mereka tidak pernah lupa untuk mendoakan kedua orang tua, kebaikan untuk kedua orang tua. Dan ini yang akan bermanfaat bagi kedua orang tua kita, baik dalam kehidupan mereka atau setelah mereka. Sehingga kita tidak boleh meremehkan doa. Tidak boleh kita meremehkan doa untuk kedua orang tua kita. Nabi SAW, beliau sabdakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salih yad'ulah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalan-amalannya. Pahalanya selesai sudah. Kecuali 3 yang akan terus mengalir meskipun dia sudah meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia. Dan yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak yang terus mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah, ini
manusia pertama pada tingkatan yang pertama yang harus kita tunaikan hak mereka. Kemudian yang kedua, manusia yang tidak boleh kita lalaikan jasa mereka dan yang harus kita berikan kebaikan kepada mereka adalah para guru-guru kita. Ya, kalau ada orang tua, maka orang tua yang mendidik kita pada saat kita masih kecil. Ada guru-guru mereka yang mendidik kita di luar rumah kita, bahkan kita sudah besar. Mereka para guru-guru kita. Tidak boleh kita kemudian menyanyiakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka. Kita tidak akan mampu membalas jasa mereka. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Allah mengangkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah derajat mereka yang beriman dan diberi ilmu oleh Allah, para guru-guru kita. Nabi SAW beliau sabdakan dan berikan kabar gembira tentang guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Wa innal alima liyastaghfiruhu man fis samawat wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma'. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, maka penduduk langit, para malaikat, penduduk bumi, semua makhluk, bahkan ikan-ikan di lautan, mereka akan mohonkan ampun kepada Allah untuk guru-guru tersebut. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi SAW sabdakan, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya seluruh makhluk Allah akan mendoakan kebaikan untuk mereka yang mengajarkan kebaikan. Makhluk Allah seluruhnya, yang di langit, yang di bumi, yang di lautan, semua akan mendoakan kebaikan untuk guru, untuk ahli ilmi yang mereka mengajarkan kebaikan. Maka kita punya kewajiban untuk berbakti dan berbuat baik kepada guru-guru kita. Baik guru-guru kita yang mereka satu manhaj, satu akidah dengan kita, atau guru-guru kita yang dahulu mengajarkan kita bagaimana tata cara membaca, bagaimana tata cara menulis, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, yang kemudian kita tahu bahwa akidah atau manhaj mereka berbeda dengan kita. Tetap kita berbuat baik kepada mereka dengan cara memberikan nasihat kepada mereka. Tidak bisa memberikan nasihat secara langsung, memberikan hadiah, buku-buku dan kitab-kitab yang dengannya mereka bisa mengambil faedah dan nasihat. Tidak bisa, doakan kebaikan untuk mereka yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, berikan taufik untuk mengikuti manhaj yang hak ini. Dan yang sudah meninggal, mohonkan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua ini adalah orang tua kita. Ayah ibu kita adalah orang tua nasab kita. Dan guru-guru kita adalah orang tua di dalam ilmu. Maka kewajiban kita untuk menjaga hak mereka. Kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tua kita, yang berbakti kepada guru-guru kita dan bisa menunaikan hak-hak mereka. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari segala fitnah. Walhamdulillahi rabbil alamin.